Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altoya Karnanda. Di sini saya akan menjelaskan toolbar Excel. Dan pertama-tama kita buka Excelnya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari Excel. Yang pertama, pada tulisan box 1, Excel ini dinamakan dengan title bar. Itu sebuah fungsi yang menunjukkan nama program serta workbook yang sedang berjalan saat ini. Lalu yang kedua, pada kotak ini, yaitu name box, sebuah informasi mengenai referensi, alamat sel atau range, atau nama objek yang sedang aktif. Yang ketiga, kotak ini formula bar, kotak yang menampilkan nilai atau formula dalam sel aktif. Lalu yang keempat, deretan ini namakan quick access toolbar, berisi kontrol untuk menjalankan suatu fitur dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dan yang kelima, pada bagian ini yaitu namanya ribbon, panel berisi berbagai macam kontrol yang digunakan untuk menjalankan fitur Excel. Lalu selanjutnya yang keenam, kotak ini itu namanya ribbon display option, fitur untuk mengatur tampilan ribbon. Yang ketujuh itu collapse the ribbon, yaitu fitur yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol dalam ribbon. Lalu yang ke-8 yaitu ini minimize, fitur untuk memperkecil window workbook atau program Excel. Lalu yang ke-9, kotak ini yaitu restore atau maximize, berfungsi agar window workbook atau program Excel tidak ditampilkan dalam satu layar penuh dan akan berubah menjadi maximize setelah fitur restore. Lalu yang ke-10, close, fitur untuk menutup atau keluar dari Excel. Yang ke-11, sel aktif. Ini namanya sel aktif, sel yang sedang dipilih sehingga dalam keadaan aktif. Yang 12 adalah kotak ini, dinamakan kolom, keterangan kolom yang bertuliskan A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu yang ke-13 adalah row, yaitu keterangan baris yang bertuliskan 1, 2, 3, dan seterusnya. 14. Scroll bar. Ini dinamakan dengan scroll bar, berfungsi untuk menggeser worksheet. Ada yang ke atas dan ke bawah, yaitu vertikal, dan ada yang horizontal, kanan dan ke kiri. Lalu yang ke-15, tab worksheet, menampilkan nama worksheet dalam sebuah workbook. Lalu yang ke-16, status bar, menunjukkan status atau informasi dari workbook. Lalu yang terakhir 17, yaitu control zoom, fitur yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan zoom. Selanjutnya, tombol pintasan pada Excel. Yang pertama, tombol Ctrl plus W.
untuk menutup buku kerja atau workbook. Lalu yang kedua ada tombol Ctrl+O untuk membuka buku kerja atau workbook. Lalu yang ketiga ada tombol Alt+H untuk masuk ke tab beranda. Itu tombol Ctrl+S untuk menyimpan buku kerja atau workbook. Lalu ini coba kita ketik. Lalu kita klik Ctrl+C untuk menyalin. Situ kita klik Del untuk menghapus sel. Lalu selanjutnya Ctrl+X untuk memotong. Terus selanjutnya itu tombol Alt+N itu untuk masuk ke tab sisipan, insert. Lalu selanjutnya klik Ctrl+B untuk bold, tebal. Lalu kita tulis Universitas Pemula. Ini untuk yang kecil, kita bold lagi seperti tadi, kita klik Ctrl+V, baru kita ketik lagi. Nah, terlihat perbedaannya. Ini belum kita klik, yang ini belum kita klik Ctrl+B, jadi kayak biasa aja. Lalu ini yang udah kita klik Ctrl+B jadi bold, jadi lebih tebal ya. Selanjutnya ada tombol Alt+P untuk masuk tab tata letak halaman untuk klik layout. Terus selanjutnya ada tombol Alt+A untuk masuk ke tab data. Terus ada tombol Alt+V untuk masuk ke tab tampilan atau view. Lalu selanjutnya tombol fungsi pada Excel. Tombol F1 itu untuk menampilkan dialog box Excel help. Ini ya contohnya. Lalu kita klik Ctrl+F1. Jadinya itu menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Kita klik lagi. Nah, terus selanjutnya ada Alt+F1, yaitu untuk membuat grafik untuk data di sel yang disorot. Selanjutnya kita klik Alt, Shift, dan F1. Itu untuk memasukkan worksheet baru. Di sini jadi ada dua, tadinya di sini cuma ada satu, sekarang ada dua. Yang tadi dan sekarang yang baru. Selanjutnya F2. Lalu coba kita klik tombol Ctrl+F2. Nah, itu menampilkan menu print. Nih, tampilan menu print seperti ini.
kita balik lagi, terus kita coba Shift plus F2. Nah, membuat atau mengedit komen di sel aktif. Kita coba ketik universitas. Nah, seperti ini contohnya. Kita hapus lagi. Klik Alt plus F2. Itu untuk menampilkan dialog box save as. Di sini bisa kita jadi save untuk ke Excel, ke dokumen, atau ke PDF lainnya. Kita cancel ya karena tidak kita ingin save. Lalu selanjutnya F3, kita klik tombol Ctrl plus F3. Nah, sudah muncul menampilkan dialog box Name Manager. Kita close. Selanjutnya kita klik Shift plus F3. Itu menampilkan dialog box insert function ya. Kita cancel lagi, terus kita coba klik tombol Ctrl Shift plus F3, yaitu ini menampilkan dialog box create names from selection, memberikan nama dari label baris atau kolom dari sel-sel yang sedang kamu sorot. Kita cancel lagi, kita coba Ctrl Alt dan F3, yaitu menampilkan dialog box new name untuk memberikan nama ke sel range atau sel yang sedang kita sorot ya. Kita cancel lagi. Selanjutnya F5, kita coba klik F5. Nah, di sini menampilkan dialog box go to ya. Kita cancel, coba kita klik Shift plus F5, yaitu menampilkan dialog box find and replace. Kita close lagi. Yang selanjutnya yaitu tombol F6. Selanjutnya F7, Shift plus F7. Nah, pada kita udah ngeklik tombol Shift plus F7, menampilkan panel research di sini. Ya. Kita close. Selanjutnya adalah tombol F8. Kita coba klik tombol Alt plus F8, yaitu menampilkan dialog box makro. Kita cancel. Lalu selanjutnya tombol F9, kita coba klik tombol Ctrl plus F9, itu untuk meminimalkan tampilan workbook yang sedang aktif. Selanjutnya yaitu tombol F10. Coba tombol Alt plus F10 itu memaksimalkan atau memperlihatkan layar workbook. Selanjutnya tombol F11. Kita coba klik Ctrl plus F11, yaitu untuk masukkan worksheet baru untuk operasi makro. Nah, di sini sudah berubah menjadi makro 1. Kita coba lagi Shift plus F11. Itu memasukkan worksheet baru. Nah, tadi kan cuma ada sheet 1, sheet 2, makro 1. Nah, sekarang kita udah klik jadi ada sheet 3. Kita coba lagi klik Alt plus F11. Itu membuka layar VB Editor. Tombol yang terakhir yaitu tombol F12. Coba kita klik Ctrl plus F12. Itu menampilkan dialog box Save As seperti tadi ya. Bisa kita save jadi Excel, PDF, Microsoft, Word, kan.
tuliskan, terus di sini file name-nya bisa kalian ubah. Kita klik cancel. Coba kita klik tombol ctrl shift plus F12, itu menampilkan menu print ya. Ini tampilan menu print. Kita close. Oke. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Aditya. Di sini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian fungsi statistika. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan oleh Altoya mengenai menu bar. Sebelum saya masuk ke cara pengaplikasiannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi statistika. Yang pertama itu, fungsi statistika ada max. Max itu untuk mencari nilai tertinggi. Dan yang kedua itu ada min. Min itu untuk mencari nilai yang terendah. Yang ketiga itu ada sum. Sum untuk mencari hasil jumlah data. Yang keempat ada average. Average itu untuk mencari rata-rata. Yang kelima itu ada average if. Average if itu untuk mencari rata-rata dengan kriteria tertentu. Yang keenam itu ada median. Median untuk mencari nilai tengah. Yang ketujuh itu ada mode SNGL. Mode SNGL itu untuk mencari nilai yang sering muncul. Yang kedelapan itu ada small. Small itu untuk mencari nilai dengan urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kesembilan itu ada large. Large itu untuk mencari nilai dengan urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang ke-10 itu ada count. Count itu untuk menghitung banyaknya data. Yang ke-11 itu ada count if. Count if untuk menghitung data, angka atau huruf. Yang ke-12 itu ada count blank. Count blank itu untuk mencari nilai yang kosong. Dan yang terakhir itu ada if. If itu untuk menentukan data dalam kondisi benar atau salah. Langsung saja kita ke caranya. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Ada tabel nilai akhir, nilai rata-rata, ada tabel KKM, ada tabel nilai tertinggi, tabel nilai terendah, nilai terbanyak, nilai kosong, nilai tengah, jumlah siswa laki-laki, dan juga jumlah siswa perempuan. Pertama kita akan mengisi tabel nilai akhir. Tabel nilai akhir ini bisa diisi dengan rumus sum. Langsung saja kita ketikkan rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari tugas 1 sampai dengan UAS, lalu tutup kurung, enter. Nah, akan muncul hasilnya. Setelah muncul hasilnya lebih ini, untuk cara lebih cepatnya kita langsung tarik saja ke bawah, lalu akan muncul semua hasilnya. Nah, yang kedua itu ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus average. Kita ketikkan saja rumusnya sama dengan average buka kurung, lakukan hal sama, yaitu kita memblok dari tugas 1 sampai dengan UAS, lalu tutup kurung, enter. Nah, akan muncul hasilnya dan kita akan menarik lagi sampai bawah untuk cara lebih cepat. Lalu akan muncul semua hasilnya. Di sini lalu kita bisa untuk mengisi tabel KKM itu kita bisa menggunakan rumus if. Kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya itu kita bisa ambil dari nilai rata-rata. Kita klik saja ini nilai rata-ratanya. Karena di sini KKM-nya 75, maka kita akan ketikkan seperti ini, lebih besar 75 titik koma untuk misalnya. Lalu value if true-nya itu yang di sini KKM 75. Apabila nilai di atas 75, maka mahasiswa itu akan dinyatakan lulus, sedangkan di bawah 75 maka akan tidak dinyatakan tidak lulus. Maka kita ketikkan di sini tanda kutip lulus, tanda kutip, titik koma, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Lalu akan muncul hasil. Kita bisa tarik ke bawah seperti ini, akan muncul semua hasilnya. Nah, selanjutnya ada tabel nilai tertinggi. Untuk mengisi tabel nilai tertinggi kita bisa menggunakan rumus max. Kita ketikkan saja rumusnya sama dengan max buka kurung, kita blok semua tugas 1, kita blok semua, lalu tutup kurung, enter. Lalu akan muncul hasilnya. Nilai tertingginya itu yaitu 100. Lalu kita geser saja ke kanan, tarik saja ke kanan.
lalu akan muncul semua hasilnya. Nah, untuk mengisi tabel nilai terendah kita bisa menggunakan rumus min, sama dengan min buka kurung. Kita lakukan hal yang sama, yaitu memblok semua tabel tugas 1, lalu tutup kurung, enter, lalu akan muncul hasilnya. Setelah ini tinggal kita tarik saja ke kanan, lalu akan muncul semua hasilnya. Untuk mengisi tabel nilai terbanyak, kita menggunakan rumus mode SNGL. Kita ketik rumusnya mode SNGL. Nah, kita blok saja tugas 1 semuanya, lalu tutup kurung, enter. Nilai yang sering muncul pada tugas 1 itu 80. Jadi kita tinggal tarik ke kanan, akan muncul hasilnya. Untuk mengisi tabel nilai kosong itu kita bisa menggunakan rumus count blank. Lakukan hal yang sama, yaitu kita memblok semua tabel di tugas 1, lalu tutup kurung, enter. Lalu akan muncul hasilnya tabel nilai kosong itu di sini ada 1. Lalu kita tarik ke kanan semuanya dan akan muncul hasilnya. Untuk mengisi tabel nilai tengah itu kita bisa menggunakan rumus median. Kita ketik rumusnya sama dengan median buka kurung, kita blok semuanya tugas 1, lalu tutup kurung, enter, akan muncul nilai tengahnya itu 80. Nah, untuk mengisi tabel jumlah siswa laki-laki kita bisa menggunakan rumus count if. Kita ketikkan saja rumusnya sama dengan count if buka kurung. Untuk range-nya itu kita bisa ambil dari jenis kelamin, karena yang kita blok semua tabel jenis kelamin, lalu titik koma. Karena di sini yang akan dicari itu jumlah siswa laki-laki, maka kita di sini ketik buka tanda kutip L tanda kutip tutup kurung, enter, lalu akan muncul jumlah siswa laki-lakinya itu ada 5. Untuk tabel jumlah siswa perempuan kita menggunakan rumus yang sama, yaitu count if buka kurung, kita blok untuk range-nya kita blok semua tabel jenis kelamin, lalu titik koma. Kriterianya itu karena yang dicari perempuan, maka kita tulis di sini P tanda kutip tutup kurung, enter, lalu akan muncul yaitu jumlah siswa perempuannya itu ada 6. Cukup sekian pengaplikasian fungsi statistika, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hai guys, setelah mengetahui fungsi-fungsi toolbar yang ada di Excel dan pengaplikasian fungsi statistik Excel, kita lanjut mempelajari tentang VLOOKUP. VLOOKUP ini salah satu rumus yang ada di Excel yang sangat-sangat penting atau sangat berguna untuk kita dalam bekerja atau pembelajaran sehari-hari. Huruf V di dalam fungsi VLOOKUP merupakan singkatan dari vertikal. Ada lagi HLOOKUP. HLOOKUP itu H-nya horizontal, jadi bisa gampang membedakannya ya. Sederhananya, VLOOKUP digunakan untuk mencari data yang berbentuk vertikal, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data yang terdiri dari banyak kolom dan bentuknya adalah vertikal. Itu jadi kita kalau punya tabel data yang memanjang ke bawah, vertikal, kalau memanjang ke samping horizontal. VLOOKUP memiliki fungsi untuk melakukan pencarian sebuah nilai pada range atau tabel. Selanjutnya, jika nilai tersebut sudah ditemukan, maka nilai itu akan muncul pada kolom lain di tabel tersebut berdasarkan urutan kolom yang diinginkan. Berikut bentuk penulisan fungsi VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP lookup value. Lookup value itu adalah kata kunci yang tadi, kata kunci yang kita gunakan untuk mencari sebuah data. Tabel array itu adalah daftar atau tabel yang digunakan pengguna mencari data. Jadi setelah kita masukkan kata kunci, lanjut ke blok atau range tabel atau daftar yang kita gunakan nanti. Call index 6. Call index 6 adalah nomor kolom.
tadi yang saya sebutkan tadi berdasarkan urutan kolom yang diinginkan. Jadi kita mengambil data berdasarkan kolomnya gitu. Terus lanjut ke range lookup. Range lookup ini argumen pilihan ya, bisa digunakan atau tidak. Tapi kalau misalkan kalian mau mencari data yang akurat atau secara tepat, maka diisi dengan nilai false, pakai tanda kutip false, atau angka 0. Lanjut, atau kalian mau pakai huruf 1 atau true, itu biasanya sistem mencari data terdekat kalau data kalian tidak ditemukan gitu. Nah, kita langsung pengaplikasian aja ya biar cepat bisanya. Ini aku udah bikin tabel nama produk, nama toko, ini udah diisi ya. Tabel untuk mencari tabel yang kita gunakan untuk cari nih datanya. Jadi ada kode produk, nama toko, domisili yang belum keisi. Maaf, domisili kita hapus aja. Kalau kita isi satu-satu secara manual, pastikan membutuhkan waktu yang lebih. Apalagi nanti di saat di dunia kerja pasti ribuan atau bahkan ratusan ribuan yang datanya kita pakai. Kalau ini kan bisa kita hitung ya, jadi tabelnya sampai 1000 sel gitu, pastikan juga akan menyulitkan kita kalau pakai manual. Nah, Excel memudahkan kita dengan menyediakan rumus yang sangat-sangat membantu pekerjaan seperti ini. Contoh nih, kode produk kan kita belum isi. Nah, kita isi aja. Jadi sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya, tadi kata kuncinya yaitu kode transaksi nih. Datanya bisa dari kode transaksi, call index 6. Call index 6 itu tadi urutan kolom keberapa yang kita ingin ambil. Dimulai dari sebelah kiri. Ini berarti 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dua. Kita tulis 2. Terus titik koma lagi. Kita pakai false. Atau bisa pakai absolute, jadi dia akan tetap datanya nih, kode transaksinya 211, kita cari datanya benar nggak 211. Dengan VLOOKUP, nah lookup arraynya sama. Dua, tiga. Jangan lupa di absolute. Absolute bisa langsung F4 atau
atau manual saya, karena kalau laptop saya tidak bisa kalau langsung F4. Lanjut. Tutup. Jangan lupa kita acak di 13 tadi kode transaksi 204, terus kode produknya F004, nama produknya kecap asin, tokonya Toko Jaya. Sudah. Mendekati, kalau 0 itu udah pasti akurat. Data yang kita ingin carinya itu secara tepat. Semoga. Hai guys, setelah mengetahui fungsi-fungsi toolbar yang ada di Excel, pengaplikasian fungsi statistik Excel, dan juga fungsi VLOOKUP, sekarang kita lanjut mempelajari tentang HLOOKUP. Ini merupakan salah satu rumus yang ada di Excel dan juga sangat penting. Jadi, apa sih sebenarnya HLOOKUP itu? HLOOKUP adalah singkatan dari horizontal lookup, yang dimana fungsi ini memungkinkan kita untuk mencari nilai dalam garis tertentu di dalam rentang data horizontal. Dan ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan data yang disusun dalam data. Sebagai contoh, bayangkan kita memiliki data keuangan untuk beberapa bulan dan kita ingin mengetahui pengeluaran pada bulan tertentu. Nah, pada saat itulah fungsi HLOOKUP ini diperlukan. Sebenarnya fungsi HLOOKUP ini sama penggunaannya dengan fungsi VLOOKUP yang telah dijelaskan sebelumnya, cuma yang membedakan adalah tentang data. Nah, kalau VLOOKUP atau vertical lookup itu digunakan kalau kita ingin mencari nilai dari rentang data yang membentuknya memanjang ke bawah. Nah, kalau lookup atau horizontal lookup itu digunakan untuk mencari nilai dari rentang data yang bentuknya memanjang ke samping atau horizontal. Nah, sekarang mari kita lihat cara menggunakan rumus HLOOKUP. Pertama-tama kita perlu menentukan nilai yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya ingin mencari data domisili dari nama toko. Kita lanjut ke penggunaan rumus HLOOKUP. Klik HLOOKUP. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Fungsi ini memiliki 3 argumen utama, yaitu lookup value. Lookup value adalah nilai yang ingin dicari atau juga kata kunci. Di sini kita klik toko Bina, lalu koma, lalu ada table array atau rentang data, tabel di mana pengguna mencari data. Lalu kita blok. Nah, di sini kita sudah memblok tabel array-nya. Setelah itu kita kunci dengan menekan Fn F4 atau bisa juga F4, tergantung di device kalian bisa nyata. Lalu koma, row index none atau call index none adalah nomor baris tempat kita ingin mencari nilai tersebut.
Nah, karena kita di sini ingin mencari nilai domisili, yang dimana domisili ini berada di kolom kedua. Kita klik 2. Setelah itu, range lookup. Ini adalah argumen pilihan. Kalian bisa klik 0, lalu betul. Setelah itu enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Setelah itu kita hasilnya sudah muncul. Sekarang untuk memastikan, kita pilih 211 yaitu tokoh Bardajaya. Balikpapan, apakah benar? Nah, di sini dia benar ya. Nah, jadi itulah dasar-dasar tentang lookup di Microsoft Excel. Fungsi ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan data yang disusun secara horizontal. Semoga membantu untuk kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.